Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Askia Putri dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Boga dengan NIM 200751113. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar ilmu gizi. Baiklah, ini tampilan dari PowerPoint ilmu gizi yang saya buat. Pertama, perkembangan ilmu gizi. Beberapa penelitian yang menegaskan bahwa ilmu gizi sudah ada sejak dulu, antara lain penelitian tentang pernafasan dan kalorimetri pertama dipelajari oleh Antoine Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan energi makanan yang meliputi proses pernafasan, oksidasi, dan kalorimetri. Kemudian berkembang hingga awal abad 20, adanya penelitian tentang pertukaran energi dan sifat-sifat bahan makanan pokok. Penemuan mineral. Sejak lama mineral telah diketahui dalam tulang dan gigi. Pada tahun 1808 ditemukan kalsium. Tahun 1808 Boussingault menemukan zat besi sebagai zat esensial. Ringer 1885 dan Locke 1990 menemukan cairan tubuh perlu konsentrasi elektrolit tertentu. Awal abad 20, penelitian Loeb tentang pengaruh konsentrasi garam natrium, kalium, dan kalsium klorida terhadap jaringan hidup. Penemuan vitamin. Awal abad 20, vitamin sudah dikenal. Sejak tahun 1887 sampai 1905, muncul penelitian dengan makanan yang dimurnikan dan makanan utuh. Dengan hasil ditemukan suatu zat aktif dalam makanan yang tidak tergolong zat gizi. 1912, Fang mengusulkan memberi nama vitamin untuk zat tersebut. Tahun 1920, vitamin diganti menjadi vitamin dan diakui sebagai zat esensial. Penelitian tingkat molekuler dan seluler. Penelitian ini dimulai tahun 1955 dan diperoleh pengertian tentang struktur sel yang rumit serta peranan kompleks dan vital zat gizi dalam pertumbuhan dan pemeliharaan sel-sel. Setelah tahun 1960, penelitian biologi spesifik, penetapan kebutuhan zat gizi manusia, dan pengolahan makanan terhadap kandungan zat gizi. Keadaan sekarang, muncul konsep-konsep baru antara lain pengaruh keturunan terhadap kebutuhan gizi, pengaruh gizi terhadap perkembangan otak dan perilaku, kemampuan bekerja dan produktivitas, serta daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Pada bidang teknologi pangan ditemukan cara mengolah makanan bergizi, fortifikasi bahan pangan dengan zat-zat gizi esensial, pemanfaatan sifat struktural bahan pangan, dan sebagainya. FAO dan WHO mengeluarkan Kodeks Alimentaris atau Peraturan Food Labeling dan Batas Keracunan. Kedua, ruang lingkup gizi. Apabila dikaji pengertian ilmu gizi lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkupnya cukup luas. Perhatian ilmu gizi dimulai dari cara produksi pangan atau agronomi dan peternakan, perubahan-perubahan yang terjadi pada tahap pasca panen dari mulai penyediaan pangan, distribusi dan pengolahan pangan, konsumsi makanan, dan cara-cara pemanfaatan makanan oleh tubuh dalam keadaan sehat dan sakit. Oleh karena itu, ilmu gizi sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, dan kedokteran. Karena konsumsi makanan dipengaruhi oleh kebiasaan makan, perilaku makan, dan keadaan ekonomi, maka ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Ketiga, istilah dalam ilmu gizi. Beberapa istilah dalam ilmu gizi antara lain sebagai berikut. 1. Ilmu gizi atau disebut juga dengan nutrition science, yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. 2. Zat gizi atau nutrients adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. 3. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi atau unsur-unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh.
4. Pangan adalah istilah umum untuk sebuah makanan yang dapat dijadikan makanan. 5. Bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah. 6. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. 4. Faktor yang mempengaruhi gizi yaitu 1. Jenis kelamin. Terdapat perbedaan kebutuhan gizi antara pria dan wanita yang disebabkan adanya perbedaan sifat hormonial atau perbedaan otot antara pria dan wanita. 2. Umur. Kebutuhan setiap jenis zat gizi berbeda menurut kelompok umur. 3. Ukuran tubuh. Ukuran tubuh seseorang merupakan gambaran dari luas permukaan tubuhnya yang akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan gizi. 4. Iklim. Suhu udara dingin akan menyebabkan tubuh secara refleks mengatur suhu di dalam tubuh untuk mengimbangi pengaruh suhu luar. 5. Aktivitas. Jenis aktivitas seseorang juga akan mempengaruhi tingkat kebutuhan gizinya sehari-hari. 6. Keadaan fatal. Ibu hamil membutuhkan gizi lebih banyak daripada ibu yang dengan kondisi fisik normal. 7. Kondisi sakit. Pada saat tubuh dalam keadaan sakit, terjadi perubahan fatal yang menyebabkan perubahan kebutuhan gizi. 5. Klasifikasi zat gizi. Zat gizi dapat dibedakan menjadi 5 juga, yaitu 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Lemak, 4. Vitamin, dan 5. Mineral. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan yang terdapat dalam presentasi yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.